Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Mustami'in rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai di pertengahan bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in rahimakumullah, setelah kita 2 pekan melaksanakan ibadah Syam Ramadan, mestinya sudah mulai bisa kita rasakan apa progres, apa hasil dari berpuasa selama 14 hari ini. Kalau kita baca Al-Quran, sering kita dengar disebut tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu terus-menerus bertakwa. Jadi bukan supaya bertakwa, tapi terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dalam kedekatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu dibagi beberapa kategori. Kategori yang pertama ada makhluk yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya, ketaatannya kepada Allah tidak mengalami penaikan dan tidak mengalami penurunan. Takwanya stabil, statis dari awal dia diciptakan sampai nanti di akhir, dia takwanya tidak meningkat dan tidak menurun. Itu kelompok malaikat. Ada kategori yang kedua, yang takwanya sepanjang kehidupan selalu meningkat, tidak pernah menurun. Apapun godaannya, apapun hambatannya, apapun fasilitasnya, takwanya selalu meningkat. Ini takwanya para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga ada makhluk yang kedekatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah tidak pernah mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Ini kategori iblis dan setan. Jadi iblis tidak akan pernah bertakwa kepada Allah. Dia akan selalu membantah perintah Allah. Kemudian yang keempat ada makhluk Allah yang ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah mengalami pasang surut. Kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Kadang-kadang menguat dan kadang-kadang melemah. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, iman ketaatannya manusia biasa seperti kita. Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita itu, ketakwaan kita itu terkadang-kadang menguat dan terkadang-kadang menurun, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Para mustami'in rahimakumullah, tentu dalam rangka menjaga dinamika ketakwaan yang tadi itu, yang tidak bisa terlepas dari naik turun dan pasang surut itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sentiasa melakukan proses muwa'adah. Muwa'adah ini asal katanya wa'dun, mengingat kembali janji kita, mengingat komitmen kita. Pada dasarnya bertakwa kepada Allah adalah sebuah komitmen. Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa dulu ketika roh umat manusia diciptakan, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu tunduk dan patuh mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Nah, Al-Quran menjelaskan seluruh roh manusia ketika menjawab qalu bala sami'na, qalu bala sami'na. Mereka mengatakan ruh-ruh itu ketika itu kami sendikodau akan selalu tunduk dan patuh kepada. Para mustami'in rahimakumullah, oleh karena itu ini perlu kita ingat, sejatinya kita ini punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dan tunduk dan patuh. Jadi bukan karena kewajiban semata, tapi karena memang kita sudah pernah berjanji. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menepati janji itu. Nah, janji itu, ikrar itu sering-sering kita ulang. Islam mensyariatkan kita ulang minimal 9 kali sehari semalam.
ya 4 sholat tambah 1 subuh itu berarti 4 tasahud awal, 5 tasahud ya. Jadi sholat zuhur 2 kali, asar 2 kali, tasahud akhir, isya, subuh, maghrib, subuh 1 kali. Jadi 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sungguhnya apa? Adalah dalam rangka mengingat, memperkuat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah itu bisa kita jadikan dalam proses untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini sebenarnya karena kita sudah kandung janji, karena sudah mengikat dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada proses namanya setelah melakukan mu'adah, muraqabah. Ini juga perlu kita lakukan dalam rangka menjaga dinamika ketakwaan kita. Nah, muraqabah ini sekarang sedang kita praktekkan ketika bulan puasa. Muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting karena merasa diawasi itu menjadi mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi, para mustami'in rahimakumullah, selama 12 jam lebih kita ini tidak makan dan tidak minum hanya karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah itu menembus batas-batas fisik, batas-batas materi. Kita berada dalam kamar yang kecil, tidak ada orang, tidak ada CCTV, tapi kita tidak akan makan, tidak minum. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perasaan diawasi ini tidak saja sebatas ketika kita sedang menahan makan dan minum pada bulan puasa. Tapi juga mari kita kembangkan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sedang puasa maupun ketika tidak puasa. Ini proses muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah melakukan mu'adah, kemudian muraqabah, ada proses yang barangkali sudah kita lakukan, adalah proses muhasabah, menghitung, mengevaluasi. Nah, malam-malam Ramadan, nanti mulai umumnya 10 malam terakhir, kita gunakan untuk muhasabah, berhitung, kalau dalam bahasa populernya mengaudit kembali amal ibadah kita, ketakwaan kita, seberapa banyak nikmat Allah yang telah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa banyak pula nikmat yang tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muhasabah ini sebagaimana diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita gunakan untuk menghitung diri, bukan untuk menghitung orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita ini senangnya menghitung amal orang lain. Kita menjadi pengamat, komentator, sekaligus juga menjadi auditor untuk amal orang lain. Hari ini para mustami'in rahimakumullah, malam-malam Ramadan, mari kita perbanyak untuk melakukan muhasabah. Nah, dalam proses muhasabah ini ada 2 hal yang bisa ditemukan. Yang pertama tentu kalau kita menemukan hal-hal yang positif, oh iya ternyata bulan puasa ini baca Quran saya sudah agak banyak, sholat sudah agak banyak. Mari kita teruskan, kita biasakan proses pembiasaan dari amal-amal baik itu yang dalam terminologi Islam disebut istiqomah. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang yang amalnya sporadis. Mari kita lanjutkan. Ketika ketemu amal-amalan itu, mari kita lanjutkan nanti baik di penghujung Ramadan maupun nanti setelah Ramadan. Namanya istiqomah. Yang kedua, para mustami'in rahimahullah, hasil dari proses muhasabah ini kita akan menemukan juga ternyata ada kekhilafan, ada dosa, ada kesalahan kita, baik kepada sama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita datang kepada Allah untuk mohon ampun, seberapa banyak pun dosa kita,
Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, andainya umatku dosanya kalau ditumpuk-tumpuk setinggi langit dan kalau ditimbang seberat bumi, tapi ketika datang kepadaku mohon ampun kepadaku, taubatan nasuha, maka kata Allah akan aku ampuni dosanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, semua kita punya masa lalu. Mari kita mohon ampun atas kekeliruan kita, tetapi kita punya masa depan. Mari masa depan kita isi dengan untuk melanjutkan temuan-temuan kebaikan amal kita secara istiqamah. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan ini diterima Allah untuk menjadikan kita istiqamah, dan sekaligus pula puasa ini menjadi instrumen dalam rangka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Allah Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para mustami'in rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi proses kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kembali kepada fitrah, mengalami kemudahan, dan kita diberikan kekuatan selamat menyelesaikan hari-hari akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti kembali menjadi fitrah. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.